Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjutkan dari yang sebelumnya dan masih di game yang sebelumnya ya. Jadi di sini adalah mengenai AI navigation. Nah, jadi AI navigation itu adalah apa? Jadi dia adalah sebuah teknik dalam game development yang memungkinkan karakter non pemain atau NPC bergerak secara otomatis di lingkungan virtual untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kita akan membuat sebuah NPC yang bergerak gitu ya, dimana nanti lingkungan kita itu adalah terrain gitu, sama seperti yang sudah dibuat. Nah, untuk penampakan umumnya jadi kayak NPC bisa ngejar player, terus NPC bisa patroli, NPC kabur dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian konsep dasarnya itu apa? Jadi ada dua. Yang pertama adalah pathfinding. Jadi kalau untuk pathfinding itu dia akan menemukan si jarak terdekat dari A ke B. Nah, biasanya ini pakai algoritma tertentu, misalnya kayak A*, Dijkstra gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kedua ini adalah navigation mesh. Nah, kalau navigation mesh dia juga sebenarnya kayak mencari jarak, tapi kalau untuk navigation mesh itu dia lebih kepada arah lingkungannya gitu ya. Jadi nanti si lingkungannya itu dia akan convert ke dalam si mesh yang dimana nanti dia punya tujuan atau target tertentu. Ketika di jarak pandang tertentu nanti dia akan mengejar gitu ya. Nah, makanya di sini kita menggunakan terrain, dan navigation mesh ini udah ada di Unity, jadi nanti kita tinggal menggunakan aja ya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan pathfinding berarti harus menggunakan algoritma tertentu gitu. Nah, komponen penting kalau di dalam navmesh atau AI navigation itu ada apa aja? Satu adalah navmesh, ini adalah peta navigasi yang bisa dilalui si AI-nya. Nah, biasanya untuk bikin navmesh ini kita harus nge-back dulu. Nah, kemudian ada navmesh agent. Nah, ini adalah komponen yang ngatur si enemy untuk bisa bergerak gitu ya, secara kecerdasan buatan. Kemudian ada target. Nah, kalau targetnya ini berarti si player atau target tertentu. Jadi tujuan si enemy atau si navmesh agent ini untuk bergeraknya itu mau ke arah mana gitu. Nah, studi kasusnya misalnya enemy ngejar player, jadi nanti si musuh akan secara otomatis mengejar posisi pemain saat pemain berada dalam jarak tertentu. Nah, jadi yang pertama di sini saya udah ada satu objek. Nah, objeknya ini adalah si monster. Nah, si monster ini udah ada apa? Jadi yang pertama ada navmesh agent. Nah, navmesh agent ini harus diunduh terlebih dahulu di package manager di AI navigation. Jadi nanti silahkan cari di Unity Registry, kemudian nanti cari AI navigation, habis itu diinstal. Nah, kalau misalnya sudah, nanti dia bakal muncul. Nah, untuk speednya silahkan nanti diatur saja. Kalau misalnya dia 3,5 itu kan sebenarnya standarnya. Kalau misalnya terlalu cepat itu dikurangi, kalau terlalu lambat silahkan ditambah. Nah, habis itu tambahin satu box collider. Nah, kemudian tambahin satu script monster AI. Script ini nanti akan ada di si GitHub ya, jadi silahkan untuk dilihat. Nah, tapi di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama ini kan ada targetnya, transform target, karena dia akan melihat position, jadi bukan game object. Tapi kalau misalnya sejak awal didefinisikannya game object, tidak apa-apa, cuma nanti di bagian start itu harus di get komponen si transformnya. Kemudian jarak deteksi ini adalah dia itu dari berapa radius gitu bisa ngejar. Jadi kalau misalnya dekat baru ngejar, kalau jauh dia nggak akan ngejar gitu ya. Kemudian navmesh agent itu yang udah di attach tadi. Nah, kemudian dia akan nyari si target. Nah, si target ini itu adalah si playernya. Nah, nanti bagaimana? Jadi di sini jangan lupa untuk si player itu harus dikasih tag player gitu ya. Atau kalau enggak pun si namanya adalah player ya. Ya, tapi lebih aman kita pakai tag aja. Nah, nanti dia akan nyari kalau misalnya jaraknya dekat ya, atau jaraknya itu adalah si tadi jarak deteksi. Nanti ya kalau misalnya lebih kecil maka dia akan menuju ke si target posisi, kalau enggak dia bakal diem gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti di bagian sini targetnya itu kita masukkan si bagian player, dan jarak deteksinya itu kalau misalnya 10 ya udah nggak 10. Nah, cuma ini tadi kalau misalnya navmesh ini memang harus di back ya. Nah, di backnya itu gimana? Jadi kita masuk ke bagian terrain. Di bagian si terrain ini kita tambahin nav
mesh surface. Nah, di nav mesh surface ini kita tinggal back aja. Nah, tunggu sampai semuanya warna biru kayak gini gitu ya. Kalau misalnya default areanya mau diubah juga boleh gitu ya. Cuma di sini saya ada di defaultnya aja. Nah, sehingga nanti ketika si monster ini, nah ini kan, ini saya nggak, asalnya memang ada save load data ya, cuma sama saya untuk save load data ini untuk sementara saya nonaktifkan dulu. Nah, itu kan si monsternya kalau dilihat nih, dia diem ya. Nah, kita coba maju untuk mendekat. Kamu ke sana. Oke. Nah, dia mulai mendekat, tapi kalau kita menjauh lagi, nah, dia diem gitu. Tapi kalau di radius dekat, dia datang lagi. Tuh. Ya. Tapi kalau kita udah kayak jauh, dia, nah, kalau ini dia deket lagi gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini sih teman-teman bisa, misalnya kalau dia menyentuh kayak gini langsung game over atau apa gitu ya. Jadi silahkan aja itu untuk diatur gitu nantinya seperti apa gitu ya. Berarti nanti di bagian si monster AI atau di si player. Jadi kalau dia ada collision, maka misalnya game over dan sebagainya gitu. Oke, mungkin itu untuk yang nav mesh agent dan penjelasannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.